Apa itu PJJ? Yaitu pembelajaran jarak jauh yang bahwa hari ini jadwal monitoring manajerial dan PJJ pada Bu Emi, Kepala Sekolah SDN Bakti Jaya 5 yang saya hormati, dan Bapak Ibu Guru yang sangat saya cintai. Alhamdulillah bisa bertemu dengan beberapa jumlah guru dan Pak Agus ya, Pak sedang ada orang tuanya, semoga dia mengurus orang tuanya dan cepat sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu sekalian, kita mulai PDR belajar dari rumah dan PJJ pembelajaran jarak jauh sejak bulan Maret ya Bapak Ibu ya. 16 Maret. Alhamdulillah dulu kita pernah bersama-sama diseminasi tentang mengirim data lewat dokumen yang harus kita kirim ke murid, kirim ke orang lain ya. Nah itu juga kalau kita kirim ke grup murid kita pastinya yang disampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya saya sudah menilai guru di sini proaktif ketika ada pertemuan untuk belajar mengajarkan materi online kepada teman-temannya, mengirim data. Alhamdulillah saya sangat menilai sangat proaktif guru-guru di sini. Sekarang saya mau tanya, dari bulan Maret sampai Juni dan ditutup kenaikan kelas, berapa persen respon orang tua kepada BDR dan PJJ kelas 6 dulu? Ujian Bu ya? Iya. Jadi responnya sih cukup baik. Iya. Cuman pas mendekati ke sini karena mungkin orang tua juga dan anak-anak tahu informasi nggak ada ujian, Iya. mulai melemah gitu aja. Oh gitu. Iya. Jadi nggak seantusias pertamanya gitu. Oh gitu. Iya. Tapi tugas-tugas yang Bapak diharapkan oleh pemerintah Kota Depok khususnya Dinas Pendidikan. Kalau punya murid 35, kemudian yang merespon 31. Yang 4 lagi bisa ibu titipin bahan ajar, bisa ibu titipin tugas-tugas manual suruh datang ke sekolah. Itu kan bisa, kalau cuma 4 bisa social distancing ya, bisa jaga jarak. Kemudian bahan ajar nggak diterima, online kagak ada follow up. Kemudian kita harus apa? Harus home visit, harus berkunjung ke rumahnya untuk mendapatkan proses pembelajaran yang akan didata nanti masuk ke buku nilai. Apa yang diterapkan Bu Eti itu kalau di antara kelas lain menemukan tetap harus ada home visit ya Bapak Ibu ya. Ibaratnya dari Maret sampai Juni yang berlalu sudah terlaksana dengan bukti fisik ini PJJ-nya ya. Nah terima kasih karena nanti kita pejabat dinas pendidikan tuh yang datang tuh bukan Bu Helwani aja. Kalau Bu Helwani mah anggap aja yang paling dekat dengan Bapak Ibu guru ya. Nah, yang paling dekat. Tapi kan ada kasih PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. Ada kasih pendas, pendidikan dasar, akabit pendas. Kalau dia nanya mana administrasi selama Covid. Nah, karena kita punya kepala sekolah tinggal ngasih ini Pak. Nah, seperti itu. Jadi dunia pendidikan di saat apapun, tidak tatap muka pun, proses belajar tetap berjalan. Berarti saya menilai proses belajar tetap berjalan, tugas disetorkan oleh peserta didik, yang tidak tugas, tidak follow up Android juga di home visit, itu adalah salah satu tugas guru yang sangat mulia dan saya sangat mengapresiasi sekali untuk guru Bakti Jaya 5. Memang itu maunya di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helwani SPDMM, pengawas Kota Depok, ya, pengawas pembina di SDN Bakti Jaya 5. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang BDR, belajar dari rumah selama pandemi Corona.
BDR sudah dimulai pada bulan Maret. Itu diberikan tugas kepada Bapak Ibu Guru yang disampaikan programnya, dilanjutkan materi ajarnya dikirim lewat HP Android. Kemudian di saat apapun proses pendidikan itu tetap harus ada proses, baik jarak jauh maupun tatap muka. Nah, kemudian pada saat pandemi kita adalah proses pendidikan jarak jauh PJJ. Pasti banyak kendala ya, ada yang memfollow up segera, ada yang masih menunda beberapa jam baru menyampaikan tugas. Itu adalah sesuai dengan kemampuan kompetensi orang tua masing-masing. Juga kendalanya juga tidak semua orang tua mempunyai HP Android. Nah, bagaimana tugas guru yang sangat mulia dalam hal ini? Orang tua yang punya HP Android segera memfollow up langsung data nilai hasil proses pekerjaan di data di buku nilai. Kemudian yang lambat menyetorkan itu tetap ditunggu. Kemudian sehari belum menyetorkan, guru yang bertugas sangat mulia harus wajib home visit kepada rumah peserta didik masing-masing. Karena semua apapun dalam kegiatan proses belajar mengajar di saat apapun tetap harus ada proses, sehingga muncullah dari proses itu muncullah nilai untuk nilai harian, nilai PTS, nilai kemudian US, kemudian juga nilai PAT, penilaian akhir tahun, yang akhirnya anak bisa menerima rapot dengan proses nilai melalui BDR dan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Hasilnya dirasakan oleh semua pihak, baik orang tua, peserta didik maupun guru, tidak sepuas tatap muka ya. Karena kalau tatap muka kan kita bisa langsung melihat sikap perilaku anak yang harus kita perbaiki ya, karena guru sebagai pendidik. Selanjutnya, karena di saat seperti ini kita mengikuti aturan dari kementerian bahwa kita harus melaksanakan BDR, yaitu belajar dari rumah lewat PJJ, pembelajaran jarak jauh yang di-online-kan, daring online maupun luring, maupun juga kalau nggak sukses daring bisa luring, kalau tidak sukses luring bisa home visit. Itu Pak. Cukup. Itunya Bu, efektif nggak efektif? Efektif. Nah, efektif pembelajaran BDR itu bagi guru yang memilih mengoperasionalkan IT itu merasa efektif banget. Begitu diumumkan, materi ajar dikirim, langsung bisa diterima dan di follow up dikerjakan oleh peserta didik. Baik guru maupun maupun orang tua itu dituntut kompetensinya harus mampu mengoperasionalkan Android. Nah, itu efektifnya. Kalau tidak efektifnya, kendala susahnya sinyal, kemudian juga tidak punya HP Android, sudah punya nggak bisa mengoperasikan, itu termasuk adalah kendala PJJ. Cukupkan, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mencoba menjelaskan apa itu PJJ dan pembelajaran jarak jauh, yang mana sekarang lebih dikenal dengan BDR atau belajar dari rumah. Kenapa ini dilakukan? Yaitu untuk mensiasati dengan adanya pandemi COVID-19, yang mana tidak memungkinkan untuk belajar tatap langsung atau tatap muka langsung. Tapi kita lebih efektif menggunakan PJJ karena pembelajaran harus tetap berlangsung. Jangan anak santai, tidur, makan, atau apapun di rumah, tetapi ada istilah anak tetap naik kelas. Jadi tetap proses pembelajaran harus berlangsung, yang mana kita siasati dengan PJJ atau BDR. Ya, ada kendala dalam PJJ dan BDR karena tidak semua orang tua atau anak memiliki smartphone atau memiliki kuota setiap hari, yang mana ada sekian persen, tapi tidak banyak, ada sedikit. Nah, untuk mensiasati orang tua yang tidak memiliki smartphone atau kuota,
guru dengan rela hati dan ikhlas hati mengunjunginya, memberikan tugas yaitu home visit, memberikan tugas melalui buku tema diberikan kepada mereka, dan untuk setornya bisa lewat langsung ibu gurunya atau ke sekolah, atau ibu bapak gurunya mengambil hasil tugas ke rumah anak tersebut untuk supaya meminimalisir penyebaran COVID-19. Menurut kami, pembelajaran jarak jauh atau BDR itu efektif dilakukan pada masa pandemi ini. Walaupun tidak semaksimal atau tidak sepuas ketika kita mengajar tatap muka langsung. Kenapa seperti itu? Karena kami tahu bukan hanya anak-anak atau guru saja yang merasa bete mungkin belajar dengan BDR, tetapi anak-anak pun demikian. Mereka terkungkung dan terbatas ruang geraknya karena mereka melulu melihat HP atau melihat laptop atau belajar, tapi seperti tidak melihat bapak ibu gurunya langsung. Seperti itu. Efektif pasti iya, tetapi tidak semaksimal seperti kita tatap muka langsung. Tapi bagaimanapun itu harus dilakukan karena tidak mungkin pembelajaran atau proses PBM tidak berlangsung. Jadi tetap harus berlangsung. Semua adalah untuk meningkatkan pendidikan, mutu pendidikan di Indonesia, walaupun dengan kita mendapatkan cobaan seperti ini bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia, bahwa COVID-19 ini sedang merajalela. Nah, untuk itu pendidikan adalah salah satunya sisi yang ikut juga terkena dampaknya. Menurut kami, efektif atau tidak, itu peraturan dari Pak Menteri sudah usaha atau ikhtiar yang maksimal. Itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Irawan Ginanjar, guru kelas. Ada beberapa hal hikmah yang ingin saya sampaikan di sini perihal masalah pelajaran jarak jauh dan belajar di rumah. Yang pertama, dengan pelajaran jarak jauh ini kita terutama guru yang tadinya kurang memaksimalkan teknologi sekarang dipaksa untuk memaksimalkan teknologi karena kondisi atau hal keadaan COVID-19 yang kita tidak diperkenankan untuk bertatap muka dengan siswa, di mana selama ini kita menggunakan kelas sekolah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Untuk saat ini mungkin 6 bulan ke depan kita mungkin BDR belajar di rumah atau belajar jarak jauh PJJ. Dengan teknologi ini kita sudah tidak lagi terbatas dengan waktu dan tempat, dan guru memaksimalkan teknologi semaksimal mungkin untuk memenuhi kegiatan belajar mengajar bagi siswa. Nah, untuk orang tua di rumah ini lebih terasa lagi. Kenapa? Inilah hikmah bahwa pendidikan adalah benar-benar terasa tanggung jawab bagi orang tua yang selama ini diberikan mungkin diserahkan kepada kami sebagai guru. Nah, sini bisa lebih terasa lagi dan mungkin ke depan bisa lebih bekerja sama lagi dengan pelajaran jarak jauh. Kenapa? Ternyata tidak semudah yang dibayangkan selama ini. Nah, inilah terasa tanggung jawab orang tua untuk mendidik putra putrinya di rumah. Nah, ke depan mungkin dengan kemajuan teknologi, sekolah sudah tidak lagi bisa dikatakan efektif 4 hari.
Kenapa 4 hari? Masih ada tersisa yang bisa kita gunakan, nggak perlu lagi ke sekolah untuk kalau kondisi normal. Kenapa? Ya gini, manfaat PJJ ini bisa kita ambil hikmah bahwa dengan teknologi pun kita bisa belajar tanpa harus ruang, tempat, dan waktu. Nah, bagi guru yang izin pun bukan berarti dia tidak bisa memberikan pelajaran bagi siswanya. Masih ada waktu yang diberikan kepada anak didiknya, walaupun dia izin secara harfiah, secara administrasi izin, tapi dia masih bisa memantau atau mendidik siswa-siswinya dengan pelajaran jarak jauh dengan teknologi. Dan ke depan guru pun yang tadinya tidak tahu mungkin apa itu Google Meet, Zoom, kemudian Google Form, ke depan mungkin bisa memaksimalkan. Kemudian tambah lagi YouTube untuk memberikan konten-konten film-film kepada anak didiknya. Nah, disinilah pemanfaatan teknologi semaksimal mungkin. Mungkin dulu PowerPoint kurang digunakan, buat guru mungkin ke depan bisa dimaksimalkan lagi. Dan ada beberapa teknologi yang bisa kita kembangkan, kita manfaatkan untuk peserta didik ke depan di kemudian hari. Dan dengungnya ke depan dengan COVID ini mungkin ke depan ini 4G gimana ya Pak, sebagaimana Mas Menteri saya rasa harapkan dari Sabang sampai Merauke mungkin pelajaran nanti sama dengan pemanfaatan teknologi. Apalagi ke depan sudah dengung-dengungnya itu 5G. Nah, kalau sudah 5G berarti udah makin cepat lagi ya informasi. Nah, kita di sini sebagai guru harus belajar jangan sampai tertinggal dengan perkembangan teknologi ini demi kemajuan peserta didik di ke depan nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.